Oh, hello student. Welcome to accounting class with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas ayat jurnal penyesuaian dengan menggunakan data neraca saldo. Adapun data penyesuaian yang akan kita bahas yaitu mengenai pemakaian perlengkapan, perhitungan penyusutan harta tetap, perhitungan beban dibayar di muka, perhitungan pendapatan diterima di muka, perhitungan utang beban, dan yang terakhir perhitungan piutang yang tak tertagih. Nah, mohon perhatikan pembahasan soal berikut dengan seksama ya. Pertama sekali, kita buatkan judul tabel jurnal penyesuaian terlebih dahulu, yang terdiri dari travel kilat, jurnal penyesuaian, bulan Desember 2015, dalam rupiah. Nah, untuk kata-kata dalam rupiah, boleh kalian gunakan jika kalian tidak ingin menuliskan simbol Rp pada kolom debit dan kredit jurnal penyesuaian. Data penyesuaian yang pertama, perlengkapan yang tersisa sebesar Rp2.400.000. Artinya, perlengkapan yang benar-benar masih ada fisiknya sebesar Rp2.400.000. Sekarang kita lihat data neraca saldo menunjukkan bahwa perlengkapan bersaldo Rp4.400.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya menjadi, kita tuliskan terlebih dahulu tanggalnya 31 Desember 2015. Kemudian karena di neraca saldo dicatat sebagai harta atau perlengkapan, maka jurnal penyesuaian dicatat sebagai beban, yaitu beban perlengkapan debit sebesar 2 juta diperoleh dari 4.400.000 dikurang 2.400.000. Kemudian perlengkapan kredit 2 juta. Data penyesuaian yang kedua, peralatan disusutkan sebesar 880.000 dari harga perolehan. Nah, untuk penyusutan ini kita tidak perlu melihat data neraca saldo. Langsung saja kita tuliskan 31 Desember 2015. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Angkanya sebesar 880.000 di debit dan untuk akumulasi penyusutan peralatan di kredit 880.000. Data penyesuaian yang ketiga, iklan dibayar tanggal 1 Oktober 2015 untuk jangka waktu 8 bulan. Sekarang kita lihat data neraca saldo. Tercatat beban iklan sebesar 1.600.000. Padahal angka beban iklan sebesar 1.600.000 ini nih sebenarnya masih ada iklan dibayar di muka. Kenapa? Karena iklan dibayar 1 Oktober dan untuk 8 bulan. Artinya dari Oktober sampai Desember masih ada sebesar 5 bulan lagi yang menjadi iklan dibayar di muka. Maka untuk data penyesuaiannya, kita buat tanggalnya dulu 31 Desember 2015. Kemudian iklan dibayar di muka debit sebesar 1 juta dan beban iklan di kredit sebesar 1 juta. Kenapa 1 juta? Angka ini didapat dari 1.600.000 dibagi 8 bulan atau dibagi 8, yaitu 200.000 per bulan. Nah, untuk yang benar-benar menjadi beban hanyalah dari bulan Oktober sampai Desember. Sedangkan sisanya 5 bulan lagi harus kita catat di jurnal penyesuaian sebagai iklan dibayar di muka. Simpelnya, ketika sudah dicatat sebagai beban iklan pada neraca saldo, maka yang perlu kita catatkan pada jurnal penyesuaian adalah yang masih menjadi harta, yaitu iklan dibayar di muka. Data penyesuaian yang keempat, di dalam akun pendapatan jasa, terdapat pendapatan diterima di muka dari 3 pelanggan, masing-masing sebesar 500.000. Namun, sampai pada akhir periode, hanya 2 pekerjaan dari 2 pelanggan yang telah diselesaikan. Sekarang kita lihat untuk data neraca saldo. Pada data neraca saldo, terdapat akun pendapatan jasa tercatat sebesar 13.080.000. Nah, dalam angka 13.080.000 ini terdapat pembayaran di muka atau pendapatan diterima di muka dari 3 pelanggan yang masing-masingnya 500.000 atau setara dengan 1.500.000.
Namun, sampai akhir prode, hanya 2 pekerjaan dari 2 pelanggan atau hanya 2 pelanggan yang baru diselesaikan. Artinya, masih ada sisa 1 pelanggan lagi ya yang belum diselesaikan pekerjaannya. Artinya, kita harus catatkan ini sebagai pendapatan diterima di muka. Karena di data neraca saldo telah dicatat sebagai pendapatan jasa, maka pada jurnal penyesuaian kita catatkan sebagai pendapatan diterima di muka. Kita tuliskan dulu tanggalnya, 31 Desember 2015, pendapatan jasa di debit 500.000, kemudian pendapatan diterima di muka kredit 500.000. Data penyesuaian yang kelima, terdapat 5 karyawan yang belum mengambil gajinya karena dinas luar kota, masing-masing 500.000. Nah, untuk data penyesuaian ini tidak perlu ya melihat data neraca saldo. Langsung saja kita tuliskan tanggalnya 31 Desember 2015. Kemudian jurnal penyesuaiannya, beban gaji 2.500.000 di debit dan utang gaji sebesar 2.500.000 di kredit. Selanjutnya yang terakhir, terdapat piutang yang tidak dapat ditagih karena perusahaan pilot atau bangkrut sebesar 800.000. Nah, untuk data penyesuaian ini tidak perlu melihat data neraca saldo ya. Jadi langsung saja kita tuliskan 31 Desember 2015. Kemudian di debitnya beban piutang tak tertagih 800.000 dan di kreditnya cadangan piutang tak tertagih sebesar 800.000. Nah, setelah kita selesai mencatat data penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian, maka kita hitung jumlahnya. Di debit sebesar 7.680.000 diperoleh dari 2 juta ditambah 880.000 ditambah 1 juta ditambah 500.000 ditambah 2.500.000 dan yang terakhir ditambah 800.000. Kemudian kita hitung juga di kolom kreditnya, yaitu 2 juta ditambah 880.000 ditambah 1 juta ditambah 500.000 ditambah 2.500.000 dan terakhir ditambah 800.000. Hasilnya juga sama 7.680.000. Ketika jumlah jurnal penyesuaian pada kolom debit dan kredit sudah sama, artinya pencatatan yang sudah kalian lakukan sudah dilakukan dengan benar atau balance. Sekian pembahasan kali ini tentang jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan, perhitungan penyusutan harta tetap, perhitungan beban dibayar di muka, perhitungan pendapatan diterima di muka, perhitungan utang beban, dan terakhir perhitungan piutang yang tidak dapat ditagih. Selanjutnya, mohon kerjakan latihan yang sudah share di Edmodo di kelas masing-masing ya. Mohon kerjakan dengan teliti. Tetap semangat dan sampai jumpa.